Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusiz zakiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan seperti ini Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita baca beberapa hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syarahkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Jami'us Shaghir fi Ahaditsun Basyirun Nadhir lil Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, disyarah oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi di dalam kitab yang bernama Faidul Qadir. Apa bunyi hadisnya? Hadis yang pertama, hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama daripada Abi Inabah. Hadis ini Imam Tabrani dan Imam Hakim hukum hadis hasan. Berarti hadis ini hadis kuat. Apa bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Qila wa ma assalahu ya Rasulullah? Qala yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih thumma yaqbiduhu alaih. Ini tentang orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, kemudian dia meninggal dunia. Apa tandanya? Dia orang ini baik, kemudian dia meninggal dunia. Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau macam mana? Ini hadis. Hadis ini kuat sekali. Kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, dia dulu ahli maksiat. Dia dulu tak ada taat sedikit pun. Memang maksiat saja dia kepada Allah. Tapi dia ni Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Allah ingin dia jadi orang yang baik. Bagaimana caranya? Assalahu. Kalau bahasa assalahu, Allah jadikan dia seperti asal. Assalahu, Allah jadikan dia asal. Asal ini madu. Atau kalau orang bilang asal ini, kalau orang Arab bilang asal itu madu apa? Kecap. Kecap. Atau orang Arab bilang asal aswad itu madu hitam. Pokoknya manis. Sahabat belum faham apa maksud Rasulullah ini. Kata Nabi, apabila seseorang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, walaupun dia dulu ahli maksiat, Allah jadikan dia ini seperti madu. Sahabat banyak tak faham. Sahabat bertanya ke Rasulullah, ma assalahu ya Rasulullah? Apa maksud daripada assalahu ya Rasulullah? Apa maksudnya? Kok bisa kepada madu, kok kepada manisan pula dia? Ada apa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi,
yuftaha lahu amalan salihan qabla mautihi. Allah izinkan dia melakukan satu amalan soleh sebelum dia mati. Dia dulu maksiat, maka ini salah satu dalil kita tak boleh menghina pelaku maksiat, tak boleh. Kita boleh membenci yang dia lakukan. Maksudnya ia lakukan zina, kita wajib membenci zina tapi tidak membenci orangnya. Itu dalam pandangan tasawuf. Karena kalau kita membenci orangnya, bisa suatu saat nanti Allah menghendaki orangnya ini menjadi orang yang baik. Ternyata kita sudah membenci orang yang baik. Jadi yang kita benci apa? Maksiatnya. Jadi dia pelaku maksiat, yang kita benci perangainya. Dia seorang hamba yang selalu bergelimang dengan dosa, yang kita benci dosanya, bukan dia. Nah, itu harus kita fahami itu. Kita bukan membenci orang yang melakukan maksiat, tak boleh. Yang kita benci adalah maksiat yang ia kerjakan. Jadi kata baginda Nabi, Allah menghendaki seseorang untuk berbuat baik. Bagaimana caranya Allah menghendakinya? Allah jadikan dia seperti madu. Sahabat tak faham. Bertanya sahabat, "Wa ma huwa asal ya Rasulullah?" Apa maksudnya Allah menjadikan dia seperti madu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, "Yuftahu lahu amalan salihan qabla mautih." Allah izinkan dia melakukan amalan saleh satu saja sebelum dia mati. Ya mungkin dia sebelum dia mati. Ada ini, biasanya ada ini di kampung-kampung kita. Dia maksiat, kerajanya tiap hari madu ayam, tiap hari kerajanya berjudi, tiap hari kerajanya maksiat terus menerus. Tapi pernah sekali dia salat ke masjid. Salat dulu dia datang pada orang ke masjid lagi. Maka orang sekampung tu heboh. Kenapa si Anu, kata dia. Kok si Anu ni ke masjid? Dia padahal sebelumnya tak pernah ke masjid. Rupanya ke masjid dia itu Allah izinkan dia memang melakukan amalan soleh. Kalau orang kita tu menjadi buah bibir langsung tak meninggalkan perangai, mana mati dia tu kan dia. Memang iya rupanya qabla mautih. Thumma yaqbidu alaih. Setelah dia melakukan amalan soleh itu, kemudian Allah wafatkan dia, Allah cabut nyawanya, berarti dia menjadi orang yang baik. Jadi kita ni macam mana Ustaz? Kita dah baik dari sekarang ni. Ke masjid rajin, tahajud rajin, qiyamul lail rajin, i'tikaf rajin, duduk di masjid rajin. Apakah menjamin kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah? Tidak. Maka tak usah sombong kita. Ustaz dengan ustaznya jangan sombong. Oh saya ustaz insya-Allah husnul khatimah. Tidak. Kita haji dengan hajinya sombong. Tidak. Kita yang qiyamul lail, puasa Senin Khamis, sombong kita dengan amal kita? Tidak. Tak boleh. Bisa saja nanti kita yang khawatimah. Kita nanti ternyata yang khawatim di ujung, ternyata Allah tidak menghendaki kita menjadi orang yang baik. Apa sebab? Mungkin ibadah selama ini sombong, mungkin ibadah selama ini penuh riya, mungkin tidak ada keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi hadis pertama ini kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, dulu dia ahli maksiat, asalahu, Allah jadikan ia seperti asal, madu. Sahabat bertanya, apa maksud madu itu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, Allah bukakan dia untuk melakukan satu amalan soleh sebelum dia mati, kemudian Allah cabut nyawanya. Ini banyak nih biasanya di kampung-kampung kita sering melihatnya ini. Memang dulu tak pernah ibadah sama sekali, tak pernah ibadah. Ternyata sehari itu dia melakukan ibadah. Dia lakukan ibadah dan ternyata dia besok meninggal dunia. Tapi ini bahasa hadis man idza arada. Ini tak bisa kita kehendaki, kita minta-minta ini. Ada yang kalau macam itu model itu aja lebih su ustaz. Cubalah. Jangan-jangan tidak Allah kehendaki kita menjadi orang yang baik. Macam mana? Berarti kita su'ul khatimah, meninggal tidak dalam keadaan membawa iman. Jadi kita beribadah hari ini, setiap saat ibadah kita berharap nanti di pengakhir atau di ajal kita nanti, amalan yang kita lakukan hari inilah yang nanti akan kita kerjakan. Hadis yang kedua bersamaan dengan hadis tadi. Hadis yang kedua ini sahih Imam Hakim. Riwayat daripada Amr ibn al-Hamqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira," apabila Allah ingin
Sekan seorang hamba yang baik, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, ista'maluhu. Dalam riwayat yang lain, ista'malhu tahhiruhu. Allah sucikan dia. Nah, ini dia pelaku maksiat nih. Selama ini maksiat, tak pernah berbuat taat. Tapi ternyata nasibnya baik. Allah ingin dia menjadi orang yang baik. Tahharahu, Allah sucikan dia qabla mautih, sebelum dia meninggal dunia. Sahabat masih bertanya nih ke Rasulullah, "Wa ma huwa tuhur ya Rasulullah?" Bagaimana cara maksud suci ini, bagaimana? Disucikan, dibersihkan dakinya kah? Apa yang dibersihkan? Qala, kata baginda Nabi, amalun salihun yulhimuhu hiyahu hatta yaqbiduhu alaih. Allah berikan dia, dalam riwayat lain, sayyaral hawaijin nasi ilaih. Allah jadikan dia orang yang melunasi atau orang yang melakukan hajat manusia. Maka kalau ada nampak orang sebelum meninggal dunia itu dia ingin membantu orang, apa keperluan orang dia bantu, apa kebutuhan orang dia lakukan. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia, padahal dia dulu orang yang tidak taat sama sekali kepada Allah. Dia dulu orang ahli maksiat, tapi sebelum dia meninggal dunia sempat dia membayarkan hutang sebulan, sempat dia menunaikan janji dengan sebulan, sempat dia membantu sebulan untuk bekerja, sempat dia membantu sebulan-sebulan. Berarti orang itu Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Nah, begitu dia. Sehingga bagaimana? In atabahu, ketika dia sudah in ghabahu, ketika dia sudah tidak ada lagi, maka manusia pun merasa kehilangan dengan dirinya. Padahal dulu orang disumpah di kampung tu, dia dunjuk si anu tu mati dulu. Saking buruknya perangai ya, disumpahi oleh orang, dia matilah si anu tu, katanya matilah si anu tu. Tak juga mati-mati dia, saking jeleknya, saking jengkelnya perangainya di kampung tu. Ternyata pernah suatu hari ketika sebelum dia meninggal dunia, ditunaikan hajat orang. Keperluan-keperluan orang dia penuhi, dia bantu orang. Dan ketika dia setelah meninggal dunia, orang pun merasa kehilangan. Berarti tanda bahwa orang itu adalah orang yang baik. Nah, jadi balik kita tadi bahwa kita tidak menghina pelaku maksiat, tapi yang kita hina adalah pekerjaan maksiat itu. Jadi kita nampak orang minum khamar, jangan benci dalam hati kepada orangnya, tak boleh. Yang kita benci apa? Kepada minuman khamarnya, kepada minumannya, itu yang kita benci. Kepada orangnya tak boleh. Bisa jadi orangnya nanti Allah kehendaki menjadi orang yang baik, tapi kepada minuman khamar, takkan mungkin minuman khamar itu akan Allah jadikan suatu hal yang baik, karena dia haram secara mutlak. Hadis terakhir, hadis yang ketiga daripada Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Apa kata baginda Nabi? Idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu untuk baik. Ni orang ahli maksiat ini seperti tadi, hadisnya sama ni. Kemudian Allah ingin dia jadi orang yang baik. Bagaimana? Ajjalahul uqubata fid dunya, Allah segerakan azabnya di dunia. Ini hadis ini kuat ini. Allah segerakan azabnya di dunia. Jadi kalau kita nampak pelaku maksiat dulu, maksiat, ternyata Allah azab dia hari ini dengan sakit, atau dengan ya bahasa kita, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, dengan stroke, tak bisa bergerak, apa saja. Itu tanda Allah menghendaki dia orang baik itu, berdasarkan hadis ini. Tengok bahasa hadis. Idza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, ajjala ini Allah segerakan azabnya di dunia. Jadi supaya apa? Supaya nanti di akhirat tak banyak lagi azabnya. Berarti tanda Allah sayang kepada dia. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak kena iqab, tidak kena azab di dunia? Ni wa idza aradallahu bi'abdin syarra amsaka anhu bi zanbihi. Adapun apabila Allah menghendaki hambanya untuk berbuat kejelekan,
Allah tak suka dengan hamba tadi, amsaka anhu bizanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, maka Allah tetap menahan dosanya dan sampai dia meninggal dunia dan sampai hari kiamat. Jadi bisa saja dalam pandangan mata ahlu sunnah wal jamaah, orang yang kita yang sehat-sehat hari ini tidak ada sama sekali penyakit, tidak diazab di dunia, bisa saja memang karena li karamatihi, karena memang Allah itu sayang kepada kita, dan bisa jadi dengan syarrin, karena Allah itu benci dan tidak suka kepada kita, berdasarkan hadis yang ini. Maka oleh karena itu kita ambil di awal matan hadis saja. Idza aradallahu bi'abdihi khaira ajjala 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki seseorang itu untuk menjadi baik, maka akan Allah segerakan azabnya di dunia. Jadi jangan kita sampai menfitnah orang yang sedang kesulitan di dunia hari ini. Mungkin ada yang terbaring dengan sakitnya, ada yang terbaring ada yang susah atau kesulitan dengan kemiskinannya, dengan kehidupannya. Jangan kita menyalahkan dia, dan bisa saja itu bagian daripada hadis ini, bahwa Allah menjadikan dia orang yang baik, maka Allah segerakan iqabnya di dunia. Jadi kita bagaimana? Kita ini yang tak jelas baru ni. Apakah kita Allah kehendaki menjadi orang yang baik juga atau tidak menjadi orang yang baik? Wallahu a'lam. Tapi intinya kita tetap berusaha agar kita tetap menjadi orang yang baik. Ulama-ulama dahulu kala, kita lihat riwayat tabaqat rijal, kita baca tarikh sejarah, ulama-ulama dahulu lebih banyak kepada hadis yang pertama. Imam Syafi'i mengalami sakit, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, Imam Hanafi difitnah, Imam Maliki juga dipenjara. Berapa banyak ulama-ulama, khalifah-khalifah dahulu kala difitnah, khalifah-khalifah dahulu kala dipenjara sampai dibunuh. Ada apa sebenarnya? Karena Allah menghendaki dia menjadi orang yang baik, maka Allah azab di dunia ini. Maka oleh karena itu kita jangan memandang sinis atau memandang miring kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah di dunia. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. 3 kesimpulan kajian kita. Orang yang Allah inginkan menjadi orang yang baik, Allah jadikan dia seperti madu. Yang kedua, orang yang Allah ingin jadikan dia seperti orang yang baik, Allah sucikan dia, Allah berikan dia peluang untuk beramal soleh, dan Allah berikan dia peluang untuk menunaikan hajat manusia. Yang ketiga, apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah segerakan azabnya baginya di dunia. Itulah kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.